Ibu berkemalasan. Kembali ke senam Bapak Budianto bin Bapak sama nama Pak Budi. Haji Didik Mungkul. Tanggal lahir Ciamis, KPI 28 September 1979. Status Rama Tegas. Calon pengantin Bapak Nizar Zafran Rahim. Nizar pakai Z ZHAF. Tanggal lahir Tasikmalaya, 10 April 1999. Pekerjaan pelajar mahasiswa. Alamat Jalan di sana nomor 101 BRT RT 2 RW 18 Kelurahan Panglayungan Cipedes. Status perkawinan belum menikah, dijaga. Bapak Haji Yudi Rahayu, Ibu Nurdiana Tanto. Rencana nikah tanggal 15 November 2025 jam 8.30, tempatnya di Dusun Desa. Paling desa? Oh, Pangkalan aja, cuma di lokal aja. Oh, sekarang. Oh iya. Mas kawinan pun aneh. Saudara 15 juta 15 juta. Jadi mungkin kalau kita sehat ini mungkin apa mungkin mungkin ada melakukan dia hari mas kawinnya diumumkan tahun margina mas kawin saling diumumkan sebab mas kawin itu salah satu yang membedakan antara jiwa beli perempuan di jalan jahiliyah dengan pernikahan dalam Islam. Di zaman jahiliyah itu anak perempuan atau adik atau siapapun yang akan dinikahkan, maka prosesnya itu proses jual beli.
Siapa yang melakukan jual beli? Yang melakukan jual beli adalah orang tuanya atau walinya. Jika kamu kita wanita namun 15 juta wanita itu pemimpin lah di Islam kok pakai Islam itu berbeda. Di mana bedanya? Bedanya adalah yang meminta perempuan, bukan wanita. Kan hari jual beli mah yang menentukan harga itu si penjual, bukan barang. Itu barang nominal itu. Yang kedua, jual beli itu uang yang didapat itu dikasih ke saat ke penjual. Jadi jual beli perempuan itu dipangankan penggugat dipasihkan kawan. Nah, di Islam bentuknya mas kawin, istri mungkin calon panganten penggugat. Oke, upami terus rese jam kubur terus ternyata bisa mas kawin dipasihkan kasar ke istri. Kita wali, nah itu perbedaan. Kurang pernah dimungkinkan kahiji menuntut budaya yang buruk pada zaman jahiliyah dengan perbedaan syariat. Yang kedua, pakai mas kawin itu perempuan dimuliakan karena dialah yang menentukan. Kalau perempuan yang menentukan, maka dia akan menentukan angka itu dengan hati nurani. Lamun cek zaman ayeuna tergantung bogo jeung teu bogo. Pangerti mungkin kunaon itu karena hati ngajaga rasa, ngajaga kehormatan. Jadi orang lah menunjukkan angka ulang tahun di Singapura gitunya. Itu kehormatan bagi seorang perempuan. Maka dalam Islam itu ditentukan perempuan yang baik itu adalah yang meminta mas kawinnya tidak memberatkan. Tapi dituturkan laki-laki yang baik itu adalah yang memberikan mas kawinnya besar sesuai dengan kemauan. Timbangannya, dia minta kecil, dia memberi besar. Coba umpamanya dalam Islam itu dilakukan. Tadi kan istri punya kewenangan untuk minta emas 5 gram atau minta emas 10. Lah aku emas seberapa tergantung lah dikasihkan. Dikasihkan 15 gram. Senang ditalihan hartos 15 juta senang. Iya. Coba kalau tentukan seperti jual beli dan Facebook, koyong nikah tadi terbawa terulang, nah ada keluarga maya sakit. Nah, itulah mulianya Islam dalam pernikahan. Jadi saya istilahnya dikumpulkan, tapi tidak memberatkan dan laki-laki itu memberi yang besar sesuai dengan
Berbeda gaji nafkah. Ya. Kami mas kawin lagi mungkin gaji nafkah, makanya istri tidak boleh meminta nafkah terhadap suami. Tidak boleh, tidak baik istri meminta nafkah terhadap suami. Karena gaji nafkah sudah menjadi kewajiban. Ada kewajiban maka sudah bermasalah. Ulah kena-kena gaduhin artos, gaduhin tuang dan leketin jadi dipastikan. Itu nih aktivitas kenapa? Tidak mah. Artinya kan punya pendapatan, punya penghasilan. Itu tidak menutup kewajiban suami untuk memberi nafkah. Tetap wajib, sebab kewajibannya melekat di suami, tidak tergantung kepada kondisi istri. Makanya istri yang baik itu adalah yang tidak pernah meminta nafkah terhadap suami. Namun sebabnya istri yang baik itu yang tidak pernah meminta nafkah terhadap suami, karena suaminya sudah paham bahwa ini kewajiban. Karena kewajiban dia senantiasa memberi. Jadi pagi-pagi kebutuhannya naon masak, ikannya, jadi pencak. Terus kemah ayat biaya bekal kalau anak. Upami sonten terus dipasirkan ini mungkin mau. Makanya dalam Islam itu kenapa perempuan itu baiknya tidak meminta nafkah? Karena disitulah ada saling pengertian. Suami paham betul apa kebutuhan rumah tangga. Oh, ada isu-isu kepala butuhnya pas sore terus dikasih. Namun lebaran itu kan ayat pengebutuhan pasti. Terus jadi budaya di antara dibelikan pakaian baru. Terus tanggal 28 Ramadan candi pasiran beli biasaan. Tapi kalau suaminya paham karena kebutuhannya dia sudah ngasih sebelum dipastikan makan tersebut yang kedua, karena suaminya tahu kewajiban, suaminya paham tentang kebutuhan. Ketika suami tidak memberikan, maka istrinya akan paham terhadap suami. Aneh nanti kita sokan sama kerja bantuannya. Oke. Jadi di penghasilan tetapnya, jadi di wilayah bisnis itu kan tetap. Ketika dia tahu tentang kebutuhan istri, senantiasa memberi. Ketika tidak memberi, maka istri tidak akan minta, tapi dia akan cari tahu kenapa suami tidak memberi. Pelarian informasinya, oh akhirnya teh usahanya itu berat. Ada bapak makan ayam ya, fluktuatif luar biasa. Jadi untuk tapi lagu rutina bisa bilang. Istri kan bisa paham karena mencari tahu kenapa tidak memberi. Bukan minta uang, bukan minta makan, tapi apa? Sehingga karena pertanyaan kenapa, dia akan paham sendiri karena tahu kondisi suami.
mas kawin syarat nafkah. Jadi nafkah ada masuk karena memang sudah menjadi kewajiban seorang suami terus memberikan. Nah, bagi dua-duanya yang punya aktivitas yang produktif, bagi mungkin bekerja di derajat kita disebutnya rumah tangga sedaya. Rumah tangga sedaya. Upamanya istrinya beraktivitas di rumah, jadi ibu rumah tangga, suaminya di luar bekerja, itu rumah tangga setara. Maka perlakuan itu karena memang dalam budayanya kan orang mah dalam pikiran itu rumah tangga setara. Sok nyisih itu sah. Istri mendikiro lalu masak terus mengasuh budak. Pokoknya pekerjaan rumah tangga itu bagian istri. Itu baik kalau bagi istri yang dalam rumah tangganya setara. Tapi kalau dalam rumah tangga sebaya itu kurang pas. Kenapa? Karena istri capek di bumi segala rupi tidak dikerjakan, keluar sama bekerja. Ntar bagi suami itu harus paham betul, tidak hanya capek di luar untuk mencari nafkah, tapi dalam rumah tangga pun harus bersama-sama. Bisa sama pagi-pagi itu bagaimana bertugas. Karena istri bagaimana? Hari bagi tugas mau boleh. Nah, suami masih kena santai. Ayo bolehan, lah. Tapi tetap kendali itu kan ada di suami bagi tugas. Agar kehidupan rumah tangganya tetap sebaya. Tidak ada yang merasa menjadi dalam rumah tangga itu saya dapat capek. Bang umpamanya pola setara, pasti istri capek. Ngurus budak, istri nyusul istri berberes, istri dibangkai kerja. Termasuk suami juga kan harus dilayani. Masalah itu juga harus betul-betul disatukan. Jadi harus sama-sama supaya sejalan. Nah, itu perbedaan antara rumah tangga setara sama rumah tangga sebaya. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Kelebihan setara, suami itu akan terlayani dengan penuh. Tapi lalu sebaya, kelebihan anak, suami terbantu dalam kehidupan ekonomi. Terus dinilai sosial zaman akhirnya. Padahal menghitung baik tidak baik kan relatif. Tapi nilai-nilai budaya dihitung aja bagus istri karir atau ibu rumah tangga. Itu nilai tulis zaman kata unitif tidak selalu istri sing pintar-pintarnya bagi waktu. Masuk di dalamnya pernikahan kita. Sebab itu akan terjadi
aset utama dalam rumah tangga. Dan kemungkinan kita kayak namanya pengasuh. Berpengasuh itu hanya ketika kita tidak sempat. Kita mana? Sejak kemana? Kebudayaan sampai 45. Capek, tercapai jam 5 jam itu pengasuh harus sudah melepaskan. Anak itu kan ketika ketemu dengan ini, nah, kebetulan ada mama sampaikan itu pulang. Pengasuh itu harus sudah melepaskan. Jangan sampai anak itu menjadi lebih dekat terhadap pengasuh daripada orang. Jadi anak bakal paham bahwa saya dengan dia itu hanya karena ketika itu tidak sempat. Jadi beratlah dari istrinya. Tapi daerah magis jangan. Kepentingan senantiasa nabi seperti itu. Nah, jadi rencana nikah tapi 15 tahun. Kalau suaminya lagi, tujuan hidup berdirikan dia, namun tujuannya utama. Yang utama pengen nepatin janji tadinya mah. Kita kan udah 10 tahun kenalan lah gitu, Hubungan. Nah, seiring dengan waktu bukan hanya menepati janji, tapi emang sudah menjadi kewajiban saya untuk bertanggung jawab lah gitu. Karena sudah mengenal dia selama 10 tahun gitu, jadi harus ada kelanjutan yang lebih jelas gitu. Nah, kelanjutan yang lebih jelas itu kan pernikahan. Dan tujuan menikahi dia itu untuk apa? Tujuan saya menikahi dia itu saya ingin A, B, C, D. Kemudian adalah tujuan naon. Karena ulah alasan kia kunaon pandang nikah, dan kita selama meeting bobogohan banyak. Biar suami lagi diarahkan, ya nikah diarahkan. Sebab tujuan itu kadang-kadang karena orang berbeda-beda, itu pemikirannya juga berbeda. Kenapa lebih ditaruh tujuan? Sebab tujuan itu akan menentukan apa yang dilakukan, apa yang dipersiapkan. Contoh, ini berangkat ke Bandung. Ini mau ke Bandung. Kira-kira berangkatnya jam berapa? Nah, sekarang nanti ngajak kan dulu. Bingung kan jam seberapa berangkat? Tidak ada pasti. Terus ke Bandungnya kemana? Lu di Pekalongan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki tujuan yang jelas. Tapi kalau punya tujuan yang jelas, itu segala sesuatunya akan pasti. Namun jika detail kurang karena sakit temannya, banyak kata nggak udur dirawat.
berangkat ke Bandungnya pasti deh. Pasti kepastiannya itu ditentukan jam seberapa langsung. Ya. Terus ke Bandungnya kemana? Ke rumah sakit. Badai apa? Biasa kalau di bekal. Nah, pastinya. Nah, urangnya akhirnya bilang nikah. Ibaratnya pada nikah tentukan tujuan yang pasti. Banyak tujuan. Contoh, saya menikah ingin bahagia. Itu tujuan. Tujuan. Saya rumah tangga itu ingin sakinah. Tujuan. Tapi itu belum kena terhadap arah pasti. Arahan pasti ditantukan Allah. Bina Al-Quran, orang yang menemukan itu tujuannya udkhulul jannata antum wa azwajukum. Tidak selaku suami menikah tidak selaku istri. Antum wa azwajukum itu masuk surga bersama-sama. Kalau surganya Allah itu pasti tujuan akhir dari kehidupan orang di akhirat itu surga. Langkahnya pasti dan pekerjaan orang perilaku orang yang berdua ayah hati dia goreng namun hayong ke surga lupa. Jadi hidup nikah tujuan ingin masuk surga bersama-sama. Saat itu tujuan orang. Emang orang tujuan ingin masuk surga bersama-sama bisa benar? Bisa. Memungkinkan miskin? Memungkinkan. Tapi miskin dan kaya, miskin jeung benar karena tujuan ingin masuk surga bersama-sama, bahagia mau rumah tangga pasti bahagia. Pasti. Namun bagi tujuan orang ingin masuk surga bersama-sama. Suami kewajiban namun tidak tadi memberikan nafkah, mencari nafkah untuk usaha istri. Dalam hati sudah tahu ini kewajiban, ini kebaikan, memberi nafkah itu kebaikan. Saya ingin masuk surga, maka dipastikan tidak akan pernah menghambat nafkah istri. Kalau menghambat nafkah berarti sudah menghambat langkah untuk masuk surga. Suami itu kewajiban untuk mencari nafkah. Dengan hatinya tertanam bahwa mencari nafkah itu kewajiban saya sebagai suami, maka akan terus bekerja, akan terus mencari nafkah. Sebab belum menjadi suami anu malas, anu cicing wae di bumi untuk bekerja dan mencari nafkah artinya kejar langkah nama surga dan kebaikan anak tertentu. Bagi istri sama, ketaatan terhadap suami itu kewajiban. Maka dia istri itu akan senantiasa melakukan ketaatan terhadap suami. Makanya istri adalah kalau segala sesuatunya dalam kebaikan.
mencari nafkah baik kan tidak dilakukan ke suami. Sholat 5 waktu baik kan baik dilakukan ke suami. Puasa kebaikan bagus untuk dilakukan. Kalau suami poligami bagus tidak. Ulah bingung. Orang kan di koridor Islam bagus tidak? Bagus. Tidak ada larangan. Boleh suami melakukan, boleh. Istri jangan pernah melarang. Yang jadi pertanyaan itu adalah karena tujuan rumah tangga ingin masuk surga bersama-sama, maka pertanyaannya kuat atau enggak? Oh, saya masih kuat untuk bersama-sama dengan suami walaupun suami mengalami kandungan. Oh, saya nggak kuat bersama-sama dengan suami kalau suami menikah lagi, maka suami pertimbangkan. Nah, sebabnya kan kalian berangkat ke surga babaknya. Ada kejelekan dalam Islam tidak? Tidak ada. Apapun yang dilakukan, ukurannya adalah benar dan sah menurut Islam. Ada kedua, ukurannya kebersamaan atau perpisahan. Itu kan pilihan. Wadkhulul jannata kalian masuk surga. Antum wa azwajukum babaran. Maka tadi dengan kehadiran yang lain disebut dengan kebersamaan dan masing-masing. Ada yang ekstrim lah. Pokoknya suami tidak bisa. Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Jadi nggak ada sama bahas seperti itu. Sebab istri tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Pokoknya kalau begitu salah kan benar. Yang berikutnya, nah itu tujuannya ingin masuk surga bersama-sama. Maka segala sesuatu bila lakukan itu harus karena Rasul itu mewasiatkan ittaqullah. Ini sekian khutbah nikah itu ayat-ayatnya tentang ittaqullah. Takwa kau. Suami melakukan apapun itu karena Allah. Istri melakukan apapun karena Allah. Ulah disandarkan ke pasangan itu. Urang bersihannya agen ka istri. Ulah disandarkan ingin membahagiakan istri. Tapi harus disandarkan anu Allah karena Allah. Sebab mudah-mudahan suami masihan ke istri. Istri itu kadang-kala membahagiakan, kadang-kala mengecewakan. Diberi itu tidak selamanya berterima kasih. Istri yang bisa mikir. Ketika taat terhadap suami itu ketaatannya karena Allah. Sebab taat karena suami itu kadang-kala suami mengecewakan. Itu kan tegas taat, capek, tapi suami itu galak. Karena yang begitu. Kenapa? Karena setiap kebaikannya diukur dengan suaminya, bukan diukur bertransaksi. Paling akhir salat 5 waktu rutin masih rutin berarti calon suaminya
Kade sholat itu utama. Sholat itu utama. Tidak ada sarana komunikasi terbaik kecuali sholat. Pemisah antara orang dikatakan muslim dengan orang dikatakan kafir itu sholat. Tak ada itu lima waktu pulang sampai ke lepas. Ada yang kita. Alhamdulillah yang jujur. Ya, jadi yang beli alhamdulillah. Patokan kebahagiaan orang itu sebesar apa ketaatannya terhadap Allah. Dunia itu membawa kebahagiaan tidak? Yang membawa kebahagiaan itu hati. Yang membawa kesenangan itu duniawi. Maka benar itu nyandakna karena senang. Tapi ketika hatinya lebar, hatinya luas, maka dia akan bahagia dengan banyaknya harta. Kan bisa ketika kayak Jami anu benar, tapi itu bahagia. Non sebabnya terlalu terikat dengan harta. Namun mereka tidur ke pantau, loba kasihan. Mobil ditinggal, isi cantik kunci. Memang akhirnya kurang ya mah ya, kehati-hatian nggak boleh. Tapi ini dari ketakutan. Cek Allah. Padahal tadi sore itu disini kunci ditinggal dia lagi karena takut. Tapi lamun hati lapang, hati terbuka, maka dengan harta itu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Jadi beda antara bahagia dan senang. Dan ketika kehilangan, dia tidak akan merasa kesakitan. Ini mah di bidang usaha, bisnis itu harus kuat, sebab bisa muncul empati dari sangka-sangka gitu ya. Pemikiran luas, maka dihadapinya tenang. Kita insya Allah sudah terdidik dengan baik dari Bapak itu petarung. Dari usaha dunia hanya itu bertarung. Tapi kan sering itu rasa bahagia. Jadi kalau rugi itu bisa dibikin kayak apa? Tapi kalau untung itu bisa menjadi emas. Benar. Makanya setiap pergantian itu harus dengan hati yang enak. Salah satu cara untuk menjaga ketenangan, ketentraman hati itu jaga sholat. Emang cobian kayaknya kurang rutin sambil kan ada semapatan benar ya. Gimana? Kembali jujur sekadar kalian tinggal kayak berat seminggu rutin sholat di awal waktu tapi tinggalkan misalkan ada rasa berbeda tuh. Tapi jawabannya aku pengalaman di mana pun kedua kejadian rumah kita tuh cobian kayak komunitas nikah itu lemah sholat tuh berbeda. Oke, jadi Mas Dulu berdiri kali anaknya kayak tempat baru. Mana yang bisa?
Pada jika yang berbeda, kan pasti beberapa berjamaah. Kan pulang jam 5-nya, maghrib mungkin jam kehujan karena masih capek. Bisa berangkat ke masjid baru. Bandingkan diri main ke tempat belajar berbarengan 2 anak atau nanti nonton. Saya rasakan setelah pulang itu kenyamanan, ketenangan, ketentraman hati itu yang kebersamaan dina sholat, dina ibadah, atau ayat dina kesenangan mati. Kan kita tinggalin masa ada resep nonton 2 anak senang, tapi dia bisa juga itu dipraktekkan. Seterusnya, ibadah itu bisa menjadi solusi bagi setiap perselisihan. Bukan kebetulan hari, kan 10 tahun kan ada mulus sebenarnya. Pernah putus kan? Untuk waktu itu. Tapi kan pasti ayat berselisih ayat. Setiap perselisihan itu diselesaikan. Kemarin mengambilnya ayat perselisihan bulan beda panjang itu iya gitu. Bisa, tapi ini makanlah hiji kerbangun tapi ketemu wae itu di antara sholat ini. Ditinggal dengan sisi persiapan dunia ini sama siapa latihan ada dengan sholat sini. Jadi yang dimana sekarang ayat ini kan sebelah satu pertahankan walaupun pakai bahasa yang berbeda. Misalkan kata penyanyi dari pintas panggilan nanti pintas perlu bagus. Setuju bisa. Rasul itu tidak pernah menyebut nama istrinya dengan pernah manggil Anissa, pernah manggil Khadijah, tapi kalian binaris. Upami ayat ini nyebat nama itu pasti kadituna ayat tatawi sareng hukum. Itu karena kepentingan untuk umat. Dinabab itu Rasul banyak menyebut nama Aisyah. Ya Aisyah, kan itu nabab. Ya Khadijah. Tapi panggilan sehari-hari kan kasih Khadijah mengingat umum. Terus kasih Aisyah, jadi dia sudah bagus. Terus bahasa Indonesia ngobrol pasangan karena pendekatan itu pakai bahasa sana aja menjumpa saya kumaha oke ulah nganye bahasa kemarin di hubungan supaya asal alhamdulillah bisa bertahan 10 tahun itu karena komunikasi yang baik. Kan ngejaga rasa, lisan itu menjaga rasa. Coba penyajian biasanya buat yang pas ketika kan lebih pasien lebih kurang HD, enak ketika menurunkan harga nilai dari rasa itu akan menyakitkan.
hampir bahasa. Atur nuhun kehadiran di Kabupaten terus dan waktu karena memang di kewajiban setiap calon pengantin memang wajib hadir di KUA untuk melakukan pemeriksaan data untuk melakukan pembinaan. Kenapa mesti ada pemeriksaan data? Sebab bagaimana data dokumen itu harus selaras seluruhnya. KTP, KK, akte, ijazah, buku nikah itu adalah data sami termasuk di dalamnya tentang cara penulisannya. Tetapi pas nikah tinggal lihat cek buku nikah di wilayah lepas. Enggak karena kalau memang berkewajiban untuk melakukan pembinaan. Jadi kewajiban nanti membina calon pengantin. Disampaikan itu bukan hal-hal yang baik di rumah tangga bisa merasa rumah tangga baik mungkin, tapi karena kewajiban berbagi. Mudah-mudahan hujan Tuhan menjalani rumah tangga ansai sakinah mawaddah. Kata pengingatnya kalau kabul kayak bahasa naon Sunda bahasa Indonesia bahasa Indonesia kalau bahasa Sunda padahal pada enak ini ku bahasa Sunda cek wong cobian juga namanya cobian itu kayak ngenak nama di bahasa Indonesia lah ya. Ketika hidupkan tunai langsung ada saya terima nikah dan kawinnya si Panitia putri Bapak untuk saya. Saya terima nikah dan kawinnya si Panitia putri Bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Siap. Dibayar tunai. Saya terima sekali tiga tiap tunai dibayar tunai. Saya terima nikah. Saya terima nikah dan kawinnya si Panitia putri Bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Untuk saya dengan mas kawin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Siap. Yuma latihan keren nih kamu. Siap. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin si Panitia putri Bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Mungkin dilatihnya ya. Kita sih kalau minta binti ya itu Kan lima langsung ke bapaknya. Dan bapaknya ke periode sebabnya upami walina kurus mes kan kira elok calon itu nama calon itu pantas pada bahasa Indonesia baik cobian sudah Panitia melibatkan kontan tarima abdi nikah kaning si panitia putri Bapak kama abdi tarima abdi nikah kaning si panitia putri Bapak kama abdi siap dibayar kontan tarima nikah kaning si panitia putri Bapak kama abdi di mas kawinan kasebat dibayar harus apa belajar terus mulai mereka apa berarti yang kayak ajar belajar
Di tapi mama ada anu Kan mohon. Bapak sarang salah. Gini terang. Abima menantuna Pak Ibun. Boleh seberang Belakang narapas. belakang bisa dia lepas nama, belakang bisa operasi. Ini kan ayah jalan. Iya. Masjid gitu ya. Nah, ini dia bisa masjid. Oh, iya. Nah, ini mama teh ada rencana untuk kan bisa adik di atehnya. Mohon. Hari ini mah atehnya. Iya, teh. Karena sebetulnya Abdi ya, di mana Mite Ahmad Budi Rahmat, tapi panggilannya Budi di tengah. Nuan panggilannya panggilan Budi, sahabat Abdi kembar. Yang pertama Ahmad Sarif Hidayat. Upami dipanggil Ahmad kan jadi dua nama. Iya. Kan disebutnya tengah. Untuk nih nikah tadi kan sebenarnya untuk keturunan Nabi Adam itu kembar ya, so kita sejarah Nabi Adam itu karena kan kembar jadi itu keturunan asli Nabi Adam. Akhirnya Adam ke kemana di mana kan? Berarti ayat kembar deh. Kayak di Materas aja. Di Bunaki kembar. Terus saya ke Bibi, terus ke Abi, terus saya ke keponakan. Mohon. Nanu lebih bersejarahnya. Pas di SMP seangkatan itu 5-an anak kembar ya, Umar Usman ya, Bambang Bambang, terus Abi ya, Ahmad Budi Ahmad Sarif, terus saya Nina ini ya, Lela jadi pas dulu kembar atur nuhun silaturahmi di Allah. Alhamdulillah kontennya biasa tepat. Salamnya kak bapak ya, ini atur nuhun sekali aku tenang berkesun. Bapak.